IHSG dan 3 saham pilihan ada Adaro, Goto, dan juga BBRI. Ya, nanti kita akan bahas semuanya secara lengkap dan potensialnya untuk update teknikalnya seperti itu. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua video atau semua informasi yang kita sampaikan di video kali ini hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan membeli ataupun menjual, sehingga teman-teman harus melakukan analisa ulang lagi secara mandiri di semua sahamnya seperti itu. Thank you. Langsung aja kita coba cek untuk IHSG ya. Untuk IHSG-nya saya kemarin ya, closing kemarin di tanggal 11 September, saya melihat untuk potensinya dia membentuk trendline ke atas ya, karena memang kenaikan kita sudah mulai terbatas di daily-nya. Jadi dia membentuk resisten yang cukup kuat beberapa kali, dia tidak mampu tembus. Tapi kita lihat ya per hari ini di tanggal 12 September, IHSG kita berhasil tembus dari area resisten tersebut, seperti itu. Jadi memang ada potensial untuk target kenaikan kita akan langsung mengejar ke area 1618, which is itu ada di sekitar 8.000 ya. Ini bisa menjadi target akhir yang teman-teman bisa coba mark untuk IHSG kita, ada potensial untuk langsung naik ke 8.000. Untuk sekarang itu yang bisa saya lihat ya, ke maksimal kenaikannya ada di 8.000, jadi ya masih ada space atau range berkisar 2% lagi ke atas. Jadi dalam 1-2 minggu mungkin kita bisa mengejar menuju sana, dan itu juga diperkuat dari net flow kita ya, net flow kita yang masih mencatatkan net buy terus ya semenjak kita rebound pertama kali dari bottomnya di tanggal 5 Agustus gitu ya, kita inflow terus, belum ada outflow, sehingga masih cukup oke ya buat teman-teman yang hold, mungkin punya beberapa saham yang masih di tradingkan atau diperdagangkan seperti itu. Tapi memang di sini ya teman-teman bisa lihat ya, kita sudah mencapai area order block-nya atau resistennya. Ini juga rawan untuk koreksi untuk foreign flow kita. Ya, kita sudah masuk area golden ratio kenaikan, sehingga kenaikannya sudah mulai terbatas untuk saat ini. Tapi ya so far selama masih inflow sih masih bisa di follow up sih ya, nggak perlu dikhawatirkan gitu. Itu aja dari IHSG kita. Lalu kita akan bahas untuk Goto yang pertama. Why Goto ini kita bahas ya, setelah semenjak lama ya, saya sudah bahas terakhir bulan Mei kayaknya. Waktu itu saya katakan kalau dia jebol dari 60, potensialnya ya ke 50, nextnya kita nggak punya support lagi. Dan benar, setelah itu kita tidur di 50 selama beberapa minggu. Akhirnya yang membuat saya cukup tertarik untuk sekarang ya melihat Goto, karena Goto berhasil breakout dari area trendline ya, bearish trendline yang sudah terbentuk semenjak dia IPO. Seperti itu, dia belum pernah breakout. Dan ada potensial di minggu ini closingnya kita tutup dalam keadaan breakout dari trendline downtrendnya, seperti itu. Dan juga ada satu area resisten juga yang sudah di breakout, yaitu double bottom area dari 50. Itu sudah di breakout, menandakan bahwa adanya buyer masuk ya, yang tertarik untuk mengoleksi saham Goto ya. Dengan range kenaikan maksimal untuk saat ini sih saya melihat kenaikannya ada di 64, itu bisa jadi target. Kalau 64 ditembus ya 68, teman-teman bisa perhatikan dua area tersebut, 64 dan 68 ya untuk Goto dalam jangka waktu dekat ya. Mungkin nanti kapan kita bisa mencoba untuk mencari-cari area yang terbaik untuk kita entry ya, setelah dia sampai 6468 dia nanti retracement ke bawah, itu bisa menjadi potensi kita untuk mencari exposure di Goto. Apakah ini masih menarik dari segi inflow-nya dan juga dari story-nya apakah ada seperti itu ya. Goto sedikit aja saya bahas, overall ada potensial tanda-tanda dia untuk reversal, tapi ya kita masih too early ya untuk sekarang menurutnya, karena ini baru early breakout. Kalau kita coba tarik dari tanggal 1 September aja, nah ini masih cenderung netral ya untuk inflow-nya ya, belum terlalu banyak, jadi masih membutuhkan effort lagi untuk sampai 68. 60 ke 68 itu masih ada sekitar 13%. Jadi teman-teman bisa coba pantau untuk Goto ini selama 1-2 minggu ke depan. Cukup menarik untuk dipantau. Seperti itu. Lalu kita akan coba cek Adaro. Next, kita lihat Adaro ya. Weekly. Di weekly time frame,
saya targetkan Adaro ini untuk kenaikan maksimalnya ada di sekitar 3.700 ya, karena ini ada area gap down yang cukup besar terbentuk di weekly dan daily time frame-nya. Tapi yang bisa teman-teman lihat di sini, kita belum sampai tes di area gap down tersebut, kita langsung gap up naik ke 4.000 gitu ya. Ini mungkin ada anomali ya, saya nggak tahu tuh story dari Cool itu apa, kok bisa anomali naiknya dengan signifikan. Tapi ya hati-hati, beware, kita sudah sampai area supply terakhirnya untuk Adaro. Ya, untuk area next pembeliannya sih saya masih mark cukup jauh ya. Mungkin dia bisa koreksi dulu dalam beberapa waktu ke depan. Maybe di area order block ini masih cukup menarik untuk dipantau. Jadi ya sudah sampai area taking profit 4.000 ya, harusnya teman-teman bisa sisihkan sebagian untuk di taking profit dulu. Jangan sampai profit yang sudah didapat itu jadi floating lagi gitu ya, kan juga sayang ya kalau yang sudah didapat profitnya tidak direalisasikan seperti itu. Mungkin menurut saya untuk Adaro ini kalau sudah selesai dia akan rotasi ke saham-saham cool lain yang masih belum mengalami kenaikan seperti Bumi, Harum, lalu ada apalagi yang dari third liner ada ABMM mungkin yang seperti itu, dia mungkin akan mendapatkan money flow lagi. ITMG juga mungkin ada korelasinya. United Tractor dari segi angkutannya mungkin juga akan mendapatkan money flow juga selain dari Adaro. Jadi mungkin ini yang paling kencang untuk Adaro. Tapi ya teman-teman bisa lihat ya volumenya spike naik 300 miliar dalam waktu 1 hari perdagangan ya. Kita masih di sesi pertama sudah 300 M. Sehingga ya harusnya sih cukup oke ya untuk Adaro bisa melanjutkan kenaikannya. Bahkan kalau all time high sih harusnya bisa ya, cuma di sini saya kurang suka ada gap soalnya. Jadi ada potensial dia close gap dulu di 3.200, itu bisa jadi target untuk Adaro seperti itu. Itu untuk Adaro ya. Yang terakhir kita akan coba bahas dari BBRI. BBRI weekly time frame-nya saya target juga masih sama 5.400 dalam jangka waktu dekat ya. Di sini 5.400 bisa jadi target. Di situ juga ada confluence dari resisten. Harusnya kita bisa reject dari sana untuk sementara waktu. Seperti itu. Itu bisa jadi target untuk BBRI ya. Lalu kalau dia koreksi setelah sampai 5.400, koreksinya sampai mana? Nah, ini kan pertanyaan teman-teman ya. Teman-teman bisa coba lihat di sini kita punya gap ya. Small gap di sini. Dan di sini juga ada gap. Ini bisa ditarget ya untuk dua area ini. 4.950 dan juga 4.800 ini bisa jadi target apabila BBRI akan koreksi ke bawah seperti itu. Karena kita sudah membentuk higher high, higher low, higher high, dan potensialnya akan higher low lagi kan pastinya. Nah, seperti itu. Jadi higher low-nya ya teman-teman bisa coba cari untuk areanya. Ada di dua area tersebut, jadi nanti bisa dipantau dalam beberapa minggu ke depan ya. Setelah dia sampai 5.400 harusnya akan ada momentum untuk koreksi ya, teman-teman bisa manfaatkan itu. Jangan entry ketika harga itu lagi membentuk higher high ya, naik ke atas teman-teman entry ya, nanti resikonya bisa sangkut ke bawah seperti itu. Jadi itu aja, ada 3 saham yang sudah kita bahas ya. Next kalian mau bahas apa lagi, bisa coba tulis di komen, nanti mungkin akan kita bahas secara cepat dari story ya, atau dari reels di YouTube juga seperti itu. Thank you semua. Bye-bye.